salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali lagi ya di akuntansi dasar. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai jurnal penyesuaian. Kemudian setelah itu kita membuat neraca lajur. Nah, kemarin sih saya masih banyak pertanyaan dari saudara-saudara yang masih bingung mengenai pembuatan neraca lajur, khususnya untuk yang jurnal penyesuaiannya itu seperti apa. Nah, sebenarnya saya untuk pertemuan kali ini berharapnya bisa ketemu dengan saudara-saudara semua. Cuman karena hari ini saya ada acara keluarga sehingga saya tidak bisa melakukan pembelajaran via Zoom. Hanya bisa melalui rekaman video ini. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami, dan untuk pembahasan tugasnya minggu kemarin akan saya bahas di minggu yang akan datang bersamaan dengan tugas untuk minggu ini, yaitu mengenai penutupan buku dan juga penyesuaian kembali. Kenapa sih kita perlu melakukan penutupan buku gitu kan? Karena gini teman-teman, di dalam suatu siklus akuntansi itu kan akan ada yang namanya akhir periode, yang dimana akhir periode ini digunakan untuk membuat laporan keuangan, dan di setiap akhir periode itu penutupan buku ini harus dilakukan. Nah, penutupan buku ini dilakukan ada yang di setiap bulan, akhir bulan, seperti itu. Ada yang dilakukan di akhir periode siklus akuntansi, yang dimana setiap perusahaan itu beda-beda. Ada yang siklusnya itu 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali, seperti itu. Nah, itu tergantung setiap perusahaan, seperti itu. Nah, penutupan buku ini menjadi tahap akhir dalam siklus akuntansi yang teman-teman harus pahami. Nah, di dalam buku di dalam buku besar itu terdiri dari akun real dan juga akun nominal, yang dimana itu akan dilakukan penutupan seperti itu. Nah, untuk akun real sendiri itu dia merupakan akun aset yang terdiri dari akun real ini terdiri dari akun aset, kewajiban, dan juga modal yang akan dilaporkan di dalam neraca, yang dimana akun-akun tersebut nantinya akan dibawa ke periode berikutnya dan menjadi saldo awal. Contoh, kas di akhir periode ini ada 2 juta. Nah, lalu itu akan 2 juta ini, saldo kas 2 juta di akhir periode bulan ini, katakanlah saat ini bulan November, nah itu akan dibawa ke periode bulan berikutnya, yaitu Desember tanggal 1. Itu akan menjadi saldo awal di bulan Desember 2021, seperti itu. Nah, akun real ini juga disebut dengan akun permanen, yang dimana akun-akun ini nantinya sebenarnya penutupannya sudah cukup seperti itu aja, jadi tidak ada perlakuan khusus untuk penutupan akun real ini. Kemudian untuk akun nominal ini berupa akun pendapatan dan beban yang teman-teman peroleh akun-akun tersebut dalam laporan rugi laba atau laporan laba rugi, sama saja. Yang penting teman-teman konsisten menyebutkannya, kalau laba rugi ya laba rugi terus, kalau rugi laba ya rugi laba terus, kayak gitu. Kemudian yang kedua, menampung transaksi pendapatan dan juga beban. Akun pendapatan dan beban disebut juga akun sementara, yang dimana akun sementara tersebut harus dipindahkan ke akun modal agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap akun tersebut dan mengakhiri akun pendapatan serta beban pada periode tersebut. Jadi akun nominal ini yang nantinya akan kita tutup, yaitu berupa akun pendapatan dan juga beban. Nah, akun sementara dan akun permanen ini memiliki ciri-ciri atau terdiri dari, untuk akun sementara yang akan ditutup itu adalah semua akun pendapatan,
baik pendapatan piutang, pendapatan jasa, dan lain sebagainya itu akan ditutup. Kemudian semua akun beban, baik beban gaji, kemudian depresiasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah akun pengambilan private atau pengambilan modal yang dilakukan oleh pemilik perusahaan, seperti itu. Nah, sedangkan akun permanen yang tadi terdiri dari kas, piutang, yang termasuk ke dalam aset itu tidak dilakukan penutupan. Itu termasuk akun-akunnya termasuk akun aset, akun kewajiban, dan juga akun-akun akun-akun modal pemilik, seperti itu. Lalu langkah atau hal yang harus kita lakukan dalam suatu penutupan buku itu adalah kita membuat jurnal penutup. Jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo akun sementara atau akun nominal dan private disebut juga jurnal penutup. Tujuan dari jurnal penutup sendiri ada dua. Yang pertama, menutup saldo yang terdapat dalam semua akun sementara. Sedangkan yang kedua, agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, yaitu saldo setelah diperhitungkan laba atau rugi dan pengambilan private pada periode yang bersangkutan. Pada penutupan buku dibutuhkan sebuah akun sementara yang baru atau akun rugi laba. Jadi dalam penutupan jurnal ini nanti akan ada nama akun baru, yaitu akun rugi laba. Atau ada beberapa istilah yang menyebutnya dengan ikhtisar rugi laba atau ikhtisar laba rugi, sama saja. Cuman di sini saya nanti akan menggunakan akun rugi laba saja untuk mempermudah teman-teman. Kemudian urutan dari penutupan pembukuan. Yang pertama itu kita akan menutup akun pendapatan. Seluruh pendapatan yang masuk ke dalam transaksi, dalam laporan yang sebelumnya sudah ada, itu akan ditutup dan memindahkan saldo setiap akun pendapatan ke akun rugi laba. Nanti saya akan menunjukkan contohnya. Kemudian yang kedua, menutup semua akun beban dengan memindahkan saldo setiap akun beban ke akun rugi laba. Nah, tujuannya nanti ini untuk men-adjustment atau menyesuaikan antara pendapatan dan juga beban yang nanti pada akhirnya mereka akan menjadi satu dan diberi nama akun rugi laba. Yang ketiga, menutup akun rugi laba dengan memindahkan saldo akun tersebut ke akun modal. Lalu yang keempat, menutup akun privat jika ada dengan memindahkan saldo akun tersebut ke akun modal. Jadi akun privat ini kenapa ada tanda jika ada, karena di setiap periode belum tentu seorang pemilik usaha atau pemilik modal itu melakukan pengambilan modal atau privat. Jadi jika pemilik modal itu tidak mengambil privat, berarti akun privat ini tidak ada, teman-teman. Sedangkan ketika pemilik modal itu mengambil modalnya, berarti itu akan ada akun privat di situ. Nah, langkah setelah penutupan itu ada dua. Yang pertama, membuat neraca saldo setelah penutupan buku. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian kembali. Nah, setelah melakukan penyesuaian kembali, barulah kita melakukan atau membuat laporan keuangan. Tujuannya adalah jurnal penyesuaian kembali adalah setelah laporan keuangan disusun dalam jurnal penutup, dicatat serta dibukukan pada awal tahun buku berikutnya. Sebelum mulai dengan pencatatan transaksi pada tahun buku yang baru, perusahaan kadang-kadang merasa perlu untuk melakukan penyesuaian kembali atas beberapa jurnal penyesuaian telah dibuatnya pada akhir tahun yang lalu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ada perusahaan angkutan jaya. Di sini ada informasi neraca lajur, tapi hanya sebagian saja yang menunjukkan data rugi laba dan juga data neracanya, beserta dengan akun-akunnya. Di mana rugi labanya itu diperoleh laba bersih 106.000 dengan total dananya baik di debit dan juga kredit sebesar 330.000, sedangkan untuk yang di neraca itu total dananya nominalnya sebesar 997.000. Nah, kita diminta untuk yang pertama membuat jurnal penutup.
per 31 Desember 2020. Yang kedua, membuat laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Nah, di sini langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat jurnal penutup. Seperti tadi kan langkahnya yang pertama adalah kita menutup akun pendapatan. Akun pendapatan itu selalu berada di sisi kredit. Nah, karena ini ditutup, maka dia berada di kredit, dimasukkan ke debit. Kan kalau pendapatan di laporan rugi laba sebelumnya itu kan dia posisinya di kredit tuh. Nah, karena dia ditutup, maka dia posisinya dipindah di debit sebesar 330.000. Lalu, akun pendapatan ini ditutup dengan akun rugi laba yang berada di kredit sebesar 330.000. Lalu setelah kita menutup akun pendapatan, kita menutup akun beban. Ada beban gaji sebesar 117.000, beban kelengkapan 4.000, depresiasi mobil 20.000, depresiasi gedung 10.000, macam-macam beban 130.000. Itu ditotalkan. Nah, tapi teman-teman harus ingat bahwa beban itu biasanya ditulis di kolom debit, tapi karena dia ditutup, makanya dia dipindah di akun kredit, seperti itu. Nah, untuk akun debitnya itu kita namakan dengan akun rugi laba, yaitu sebesar 224.000. Itu diperoleh dari akumulasi beban gaji. Akumulasi itu maksudnya pertambahan dari beban gaji, beban pelengkapan, depresiasi mebel, depresiasi gedung, dan macam-macam beban. Lalu, dari situ nanti karena akun pendapatan dan akun beban itu sudah ditutup, maka selisih dari pendapatan dan juga beban itu nanti akan kita masukkan ke dalam modal atau masuk ke dalam modal perusahaan, sehingga di sini ada perhitungan di mana 330.000 dikurangi 224.000 itu sebesar 106.000 itu menunjukkan pertambahan modal yang diperoleh oleh perusahaan atau pertambahan modal yang didapatkan oleh Bapak Sartono ini tadi. Jadi nanti akan ada tambahan modal sebesar 106.000. Jadi yang tadi akun pendapatan dan juga beban itu diganti nama dan dikelompokkan menjadi atau di dalam laporan keuangan itu nanti dia akan menjadi modal atau akan dimasukkan ke dalam modal, seperti itu. Nah, lalu karena di sini ada private yang diambil oleh Pak Hartono, maka private-nya harus ditutup. Private itu kan biasanya berada di debit. Nah, karena dia ditutup, maka dia dipindah di posisinya di kredit. Nah, untuk posisi debitnya yaitu modal, karena private ini nantinya yang akan mengurangi modal yang dimiliki oleh Pak Hartono, seperti itu. Lalu tadi namanya perusahaan Jaya ya, bukan Nusakom, nanti saya ganti. Itu sebesar 732.000. Sedangkan untuk kewajiban itu ada utang usaha sebesar 380.000, utang gaji 5.000, pendapatan sewa diterima di muka 13.000, jumlah kewajiban lancar sebesar 398.000. Lalu tadi ada modal untuk Pak Hartono, beban modalnya tadi diperoleh sebesar 334.000. Lalu kita jumlahkan. Sehingga jumlah kewajiban dan modal dari perusahaan Angkutan Jaya tadi sebesar 732.000. Dengan demikian, jumlah aset dan juga jumlah kewajiban serta modal balance. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Dan mohon maaf sekali lagi karena pertemuan kali ini saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tapi di pertemuan berikutnya saya akan mencoba menjelaskan kembali untuk hasil saya akan mengupas atau akan mendiskusikan kembali tugas yang
pada minggu kemarin membuat penyesuaian dan juga neraca lajur, serta tugas dalam minggu ini yaitu teman-teman diminta untuk membuat jurnal penutup. Tugasnya sudah saya upload dan teman-teman kerjakan mulai bisa dikerjakan di hari Sabtu sampai mungkin nanti hari Selasa. Itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.